Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nima Desri Wardani dan juga teman-teman semuanya. Nama saya Alifatin Praworo dengan NIM 23043111047. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait PSAP 05 mengenai persediaan pada pemerintah. Oke, apa saja sih yang bakal saya bahas kali ini? Jadi, yang pertama ada definisi persediaan, kedua ada kriteria persediaan, ketiga ada pengakuan persediaan, keempat ada pengukuran pada penyajian, kelima ada pengungkapan persediaan, yang keenam ada CLK persediaan Kabupaten Sumedang, lalu yang terakhir ada perbandingan dengan PSAK 202. Kita masuk ke definisi persediaan secara umum. Nah, berdasarkan PSAP 05, persediaan secara tegas didefinisikan sebagai aset lancar yang berwujud barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Atau bisa dibilang singkatnya, persediaan ini adalah barang yang digunakan dan habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Atau dalam kasus ini digunakan untuk pelayanan pada masyarakat. Kalau menurut ahli, definisi persediaan yaitu pertama dari Abdul Halim, mendefinisikan persediaan di pemerintahan sebagai suatu cakupan barang yang akan dikonsumsi dan didistribusikan pada masyarakat. Kalau dari Mariasmo, mendefinisikan persediaan di pemerintahan berdasarkan pengakuannya sehingga tidak hanya terkait dengan fisik, tetapi juga dengan manfaat yang diterima. Nah, sekarang kriteria persediaan menurut PSAP 05. Jadi yang pertama ada barang atau perlengkapan untuk operasional. Ini contohnya kayak ATK, belangko, atau juga bisa suku cadang. Nah, yang kedua ada bahan atau perlengkapan untuk proses produksi. Ini contohnya kayak pakan ternak, bahan kimia farmasi, atau bisa juga bahan konstruksi. Yang ketiga ada barang dalam proses produksi. Ini contohnya kayak bibit tanaman setengah tumbuh. Terus ada obat atau barang farmasi yang baru setengah diracik. Lalu juga bisa juga konstruksi yang setengah jadi. Nah, yang terakhir nih ada barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan. Contohnya alat kesehatan habis pakai, obat-obatan, beras, dan sebagainya. Masuk ke pengakuan persediaan. Menurut PSAP 05, persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur. Nah, ini contohnya, misal pemerintah punya ATK. Ini sisa ATK-nya masih bisa dipakai. Nah, itu berarti ada potensi manfaat ekonomi masa depan. Itu diakui sebagai persediaan. Nah, kalau sisanya itu udah rusak atau udah usang, nah itu nggak diakui sebagai persediaan, tapi diakui sebagai barang usang. Lalu yang kedua ada diterima atau hak kepemilikannya berpindah. Ini misalnya dinas pesen HVS ke toko A. Nah, dia itu nggak langsung mengakui sebagai persediaan. Kenapa? Karena dia baru pesen. Nanti saat persediaannya sudah sampai di tangannya dinas, baru diakui sebagai persediaan. Lalu yang ketiga ada akhir periode akuntansi, persediaan catat sebagai inventarisasi fisik. Nah, ini maksudnya, jadi di akhir periode akan dilakukan pengecekan fisik persediaan. Nah, di mana misal nilai persediaannya itu berbeda dengan nilai buku, maka akan diselisihkan tuh. Nah, di selisihnya itu baru akan diakui di neraca gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengukuran persediaan. Nah, menurut PSAP 05, persediaan itu disajikan yang pertama sebesar biaya perolehan jika diperoleh dengan pembelian. Lalu persediaan juga disajikan dengan biaya standar kalau diproduksi sendiri. Nah, yang terakhir tuh persediaan disajikan dengan nilai wajar kalau diperoleh dengan cara donasi atau rampasan. Nah, FYI, nilai wajar itu nilai yang diambil berdasarkan kondisi pasar dari barang tersebut. Nah, selanjutnya kita ke pengungkapan persediaan. Jadi, menurut PSAP 05, persediaan di laporan keuangan itu diungkapkan yang pertama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Nah, kebijakan akuntansinya itu apa? Yang tadi ada biaya perolehan, ada biaya standar, ada nilai wajar. Nah, yang kedua, penjelasan lebih lanjut mengenai persediaan, seperti barang atau perlengkapan apa saja yang digunakan dalam pelayanan masyarakat dan lainnya. Lalu yang terakhir itu kondisi persediaan. Misalnya persediaan telah rusak atau usang, nah itu nggak dicatat di neraca.
tapi diungkapkan di CLK. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan penerapannya di LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022. Di sini ada neraca dari pemerintah daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember tahun 2022 dan 2021. Bisa dilihat di nomor 19 terdapat persediaan dengan jumlah 34 miliar sekian pada tahun 2022 dan di tahun 2021 sebanyak 31 miliar sekian. Nah, kenaikan ini dari tahun 2021 ke tahun 2022 ini lumayan besar, yaitu sebanyak 3 miliar. Nah, di sini kita bisa lihat penyajian persediaan di neraca ini sudah sesuai. Kenapa sudah sesuai? Karena persediaan merupakan aset lancar, di mana aset lancar memang harus disajikan pada neraca. Sekarang kita masuk ke detail persediaan. Nah, di sini penjelasan persediaan di CLK sudah sesuai dengan standar pengungkapan persediaan di PSAP 05, di mana terdapat penjelasan lebih lanjut terkait akun persediaan di neraca. Bisa dilihat di sini adalah detail dari akun persediaan di neraca. Jadi angka-angka yang tadi 30 miliar sekian adalah hasil dari saldo dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai ke Badan Pendapatan Daerah. Dan di bawahnya untuk Dinas Kesehatan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama ada dari Dinas Kesehatan itu sendiri, lalu ada Rumah Sakit Umum dan juga Puskesmas dan Labkesda. Untuk lembar selanjutnya dari detail persediaan juga mengungkapkan bahan-bahan atau barang-barang dari persediaan itu sendiri. Di sini bisa kita lihat terdapat Googles Indelible Ink Marker Pen for MR, masker KF95, Taishan Disposable Virus Specimen Collection Tube, dan vaksin PVC. Lalu ada juga bahan-bahan seperti bahan kimia, bahan baku, bibit tanaman, isi tabung gas, sampai ke bahan lainnya. Untuk alat atau bahan untuk kegiatan kantor, di sini ada juga alat tulis kantor sampai ke alat atau bahan untuk kegiatan kantor lainnya. Di sisi obat-obatan terdapat obat dan obat-obatan lainnya, dan juga di akhir ada persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Nah, CLK ini lagi-lagi sudah sesuai dengan standar ungkapan PSAP 05, di mana terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai detail persediaan, yaitu barang-barang yang diberikan atau digunakan untuk pelayanan masyarakat. Nah, di sini tertera rincian dari beban persediaan, di mana ini adalah standar pengungkapan PSAP 05 tadi yang di poin 3, di mana apabila ada persediaan yang rusak atau usang, maka tidak dicatat di neraca, tapi tetap diungkapkan tidak diungkapkan di neraca, tapi tetap diungkapkan di CLK. Nah, di sini kita bisa lihat seperti beban obat-obatan, beban barang untuk dijual atau diserahkan pada masyarakat, lalu ada beban bahan baku, ada beban bahan-bahan kimia dan lainnya. Sekarang masuk ke koreksi nilai persediaan. Nah, di LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022 terdapat koreksi nilai persediaan, di mana pada tahun 2022 itu koreksi nilai persediaannya 165 juta dan di tahun 2021 sebesar 70 juta. Nah, koreksi nilai persediaan ini sesuai dengan tadi di standar pengakuan pada PSAP 05 yang tadi saya jelaskan sebelumnya di poin ketiga, yaitu persediaan dicatat sebagai inventarisasi fisik di akhir periode, yang dimana maksudnya tuh di akhir periode itu dilakukan penyesuaian akun persediaan pada jumlah fisik yang sebenarnya, yang hasilnya akan diselisihkan dengan nilai buku dari persediaan. Nah, baru deh hasilnya diakui dan dimasukkan ke neraca. Oke, baik, untuk selanjutnya adalah perbandingan PSAP 05 dengan PSAK 202. Nah, di sini saya membandingkan PSAP 05 dari laporan keuangan pemerintah daerah yang tadi dengan PSAK 202 pada laporan keuangan swasta. Nah, untuk laporan keuangan swastanya saya mengambil dari LKKB Pharma tahun 2022.
dan saya membandingkan dari 6 aspek. Nah, untuk aspek yang pertama yaitu metode penentuan pembiayaan, LKPD Kabupaten Sumedang dengan PSAP 05 dan LKKB Pharma dengan PSAK 202 sama-sama menggunakan rata-rata tertimbang. Lalu untuk aspek sistem pencatatan, dua-duanya sama-sama menggunakan metode perpetual. Lalu untuk penentuan beban, dua-duanya sama-sama mengakui beban persediaan pada saat barang digunakan atau barang dijual. Tetapi di PSAP 05 nilai pemakaian tersebut direkonsiliasi antara LRA dan LO. Sedangkan di PSAK 202 dicatat sebagai harga pokok penjualan. Lalu untuk barang rusak atau usang, untuk PSAP 05 dicatat sebagai beban kerugian persediaan DLO, sedangkan untuk PSAK 202 dicatat sebagai penurunan nilai atau write down. Untuk aspek pemulihan nilai, untuk PSAP 05 tidak diperbolehkan, jadi sekali dihapus tidak boleh dibalik. Sedangkan untuk PSAK 202 diperbolehkan jika nilai realisasi bersih meningkat kembali. Untuk aspek terakhir yaitu barang untuk dijual, pada PSAP 05 tidak ada karena bukan tujuan utama, di mana PSAP 05 ini untuk laporan keuangan dari pemerintah, di mana pemerintah itu adalah entitas sektor publik yang tidak ada bukan tujuan utamanya untuk mendapatkan profit. Sedangkan untuk LKKB Pharma, untuk barang untuk dijualnya ini ada barang jadi dan dagangan untuk dijual. Dari penjelasan yang saya sampaikan, maka dapat saya simpulkan berdasarkan analisis terhadap LKPD Kabupaten Sumedang tahun 2022, pemerintah daerah menggunakan PSAP 05 yang menekankan akuntabilitas publik serta mencatat persediaan sebesar biaya perolehan dan menjadi beban saat digunakan. Dalam praktiknya, Kabupaten Sumedang menerapkan sistem perpetual melalui SIMDA atau SIPKD dengan pola penggunaan barang yang menyerupai FIFO. Dengan demikian, PSAP 05 berorientasi pada fungsi pelayanan publik, sedangkan PSAK 202 berorientasi pada nilai ekonomi dan profitabilitas perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.